Selamat malam Pak Ivan dan teman-teman. Perkenalan dulu, nama saya Julius Isak. Saya mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi saya etika rekayasa teknik tentang wireless charger. Ya, ya ini wireless charger. Apa sih wireless charger? Sebenarnya itu wireless charging atau wireless charger istilah dipakai untuk apa maksudnya? Charger untuk pengisian daya tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Itulah wireless charger. Jadi dia nggak pakai kabel, jadi tinggal ditempelin. Dia ceritanya begitu. Oke, kenapa sih nih saya mau buat penelitian tentang dampak positif dan negatifnya wireless charger? Pasti pada era modern kayak gini, orang-orang, manusia pasti semua punya device dong. Device tuh maksudnya kayak laptop, iPad, iPhone, smartphone lainnya, apapun itu. Nah, mereka pasti membunuh device ini untuk berkomunikasi dengan orang yang mereka sayang ataupun untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, device ini pasti butuh daya dong, butuh baterai. Nah, baterai ini harus diisi terus tuh supaya device tersebut tetap menyala. Nah, cara ngisi baterai ini biasanya orang pakai charger. Charger biasa, cara charger dengan kabel. Biasanya kalau kita beli device barang baru di toko, kita akan mendapatkan charger, charger biasa. Nah, makin berkembangnya zaman, berkembang terus charger, akhirnya muncullah inovasi tentang wireless charger. Jadi di mana yaitu charger ini tuh tidak memakai kabel. Jadi tidak perlu ribet-ribet ada kabel, tidak perlu jadi susah gitu ngecas karena memakai kabel. Sekarang bisa wireless dan wireless charger ini kalau dilihat di pasaran ini sudah mulai banyak ya dipasarkan oleh produk perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi emang kalau buat targetnya di Indonesia menurut saya belum orang Indonesia masih pro dan kontra tentang wireless charger ini. Makanya dari itu kita akan nanya-nanya nih sama masyarakat melalui kuesioner. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita taruh di dalam kuesioner kita. Pertanyaan pertama positif dulu tentang wireless charger. Pertanyaan positif ini saya ngasih 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan positif yang pertama, apakah wireless charger merupakan inovasi yang baik? Dan jawaban para masyarakat atau jawaban koresponden ini pada pertanyaan ini ada 24 tanggapan dan kebanyakan mereka memilih 5 sampai 10 atau mereka cukup setuju sih dengan pernyataan ini ya. Dengan pertanyaan ini mereka setuju bahwa wireless charger merupakan inovasi yang baik. Nah, melalui penghitungan kita dapat nilai skala menilai sudutnya nilai skala sebesar 2,47 yang artinya setuju. Ada nilai sudutnya 26,31. Langsung kita next ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa sih? Apakah wireless charger merupakan alat yang dapat memudahkan manusia pada kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini juga cukup banyak disetujui ya oleh waktu itu mayoritas pendapat masyarakat tuh koresponden setuju dengan pertanyaan ini. Karena itu kita mendapatkan nilai skala 1,88 dan nilai sudut 20,56. Jadi poinnya masyarakat percaya bahwa wireless charger dapat memudahkan manusia pada kehidupan sehari-hari. Next, apakah wireless charger lebih baik daripada charger biasa? Menurut koresponden, kalau dilihat dari histogram ini kita bisa lihat bahwa cukup banyak ya yang memilih cukup setuju sampai sangat setuju. Bisa dibilang kalau untuk pertanyaan ini koresponden cukup setuju dengan pernyataan ini sih wireless charger lebih baik daripada charger biasa. Yang skalanya 1,75 dan nilai sudut 19,25. Next, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat untuk yang positif, apakah wireless charger dapat menggantikan charger biasa di masa depan? Pertanyaan ini koresponden banyak menjawab
hampir semuanya malah, hampir menjawab, setuju sampai sangat sampai sangat setuju, cukup setuju sampai sangat setuju. Eee, untuk pertanyaan ini kita dapat nilai skala 3,24 dan nilai sudut 32,91. Ya. Eee, jadi intinya masyarakat atau koresponden yang mengisi kuesioner setuju nih dengan wireless charger dapat menggantikan charger biasa pakai kabel di masa depan. Nah, langsung next kita ke pertanyaan habis ini kita langsung masuk ke pertanyaan dampak negatif tentang wireless charger. Apa aja sih pertanyaan dampak negatif tentang wireless charger? Langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan. Pertama, apakah harga wireless charger itu terlalu mahal? Kalau menurut koresponden yang menjawab kuesioner kita, memang di sini bisa dilihat bahwa, dominannya masih di, angka 5-10 ya. Itu artinya para koresponden masih berpikir bahwa mereka setuju nih kalau harga wireless charger itu terlalu mahal. Maka dari itu nilai skala wireless untuk pertanyaan ini nilai skalanya 2,2 dan nilai sudutnya 23,75. Next kita langsung ke pertanyaan negatif yang berikutnya. Apakah wireless charger menimbulkan radiasi yang dapat mengganggu manusia? Sebenarnya di sini gimana ya, cukup banyak ya yang menjawab, setuju dengan ini, bahwa wireless charger dapat menimbulkan radiasi yang dapat mengganggu manusia. Wah cukup banyak ya yang menjawab cukup setuju sampai setuju, dan nilai skala untuk pertanyaan ini kita mendapat 1,69 dan nilai sudut 18,70. Pokoknya intinya di sini, mayoritas suara setuju dengan pernyataan ini. Langsung aja kita, next ke pertanyaan selanjutnya, apakah wireless charger memakan waktu yang lama untuk mengisi baterai daripada charger biasa? Dan di sini, kalau dilihat ada 6 orang yang menjawab netral dan juga ada 6 orang yang sangat-sangat setuju tuh. Artinya di sini koresponden atau masyarakat yang kami mintai untuk mengisi kuesioner setuju, suara maksudnya mayoritas suara setuju dengan, pertanyaan ini, kalau wireless charger itu makan waktu yang lama untuk mengisi baterai. Nilai skala untuk pertanyaan ini sebesar 2,89, nilai sudutnya 30,07. Langsung kita, ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, kami bertanya kepada koresponden yang mengisi kuesioner, apakah wireless charger mudah rusak? Dan bisa dilihat kalau, gimana ya, sebenarnya rata sih pembagiannya di sini untuk, wireless charger tuh mudah rusak atau tidak ya. Eee Kita mendapatkan nilai skala 2,34 pada pertanyaan ini dan nilai sudut 25,08. Kalau bisa dilihat di sini, ada 6 orang menjawab netral dan juga terdapat 7 orang menjawab, apa namanya, yang cukup tidak setuju sampai sangat tidak setuju dan juga terdapat, 9 orang menjawab setuju sampai sangat setuju. Berarti ini masih masuk ke dalam dominan suaranya itu masih setuju dengan pertanyaan ini ya. Berarti mayoritas suara masyarakat tuh setuju kalau WhatsApp itu masih mudah rusak. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan bisa memperbaiki kualitas suara charger mereka. Oke, langsung kita next. Ya untuk kesimpulan, apa sih kesimpulan dari analisis ini yang udah kami analisis tadi itu semuanya, kalau kesimpulannya kita mendapat kalau, kuesioner diisi oleh 24 koresponden dan mayoritas pendapat masyarakat setuju dengan pertanyaan positif yang kami tanyakan. Jadi, dari 4 pertanyaan itu, suara mayoritas masyarakat tuh setuju dengan pertanyaan yang kami tanyakan, dan juga mayoritas pendapat masyarakat setuju dengan pertanyaan negatif yang kami tanyakan. Dan tadi 4, pertanyaan negatif, masyarakat juga setuju dengan yang kami tanyakan. Ya, sekian presentasi dari saya, Julsisak, terima kasih telah menonton presentasi saya, selamat malam.